Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Ilmi Husnullah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 4C. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu yang saya hormati Ibu Hajah Bibik Nabilatul Fauziah LCMA. Yang mana tugas tersebut kita harus menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis Nabi. Nah, kita langsung saja ke videonya dan ke pembahasannya. Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan terkait kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis ya, seperti yang kita tahu semua bahwasannya secara general kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Tentu terlepas itu dari kita adalah perempuan atau laki-laki, kita itu sudah menjadi pemimpin dan itu menjadi pemimpin bagi diri sendiri, yang mana kita adalah tanggung jawab dari kita sendiri gitu. Nah, memasuki pembahasan terkait bagaimana kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis, ada satu hadis yang saya ambil, yang saya dapat dari internet, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Hasim, hadatsana Afun anil Hasani an Abi Bakrat qala laqad nafa'anillahi bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidtu an alhaqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum. Qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah. Nah, jadi terjemahan dari hadis tersebut bahwasanya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, yakni Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada mereka, kepada kaum wanita. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, teman-teman, jadi mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum masih banyak kontroversinya gitu. Jadi mayoritas ulama itu banyak yang melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan hadis Rasulullah yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mungkin tidak akan menjadi masalah ya ketika perempuan ini menjadi pemimpin, namun di beberapa posisi jabatan tertentu itu ada beberapa yang emang tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk perempuan menempati kepemimpinan atau menempati posisi pemimpin di beberapa posisi jabatan tertentu. Nah, jadi mungkin ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan perempuan tersebut itu tidak bisa menjadi pemimpin atau tidak bisa menempati beberapa posisi jabatan tersebut, sehingga relevan lah dengan hadis yang tadi saya bacakan. Jadi hadis tadi yang sudah saya sampaikan itu hadis yang dijadikan dasar tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin itu adalah dalam kerangka pemberitahuan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan dalam kerangka legitimasi hukum. Nah, hadis ini itu apabila diperhadapkan dengan fakta-fakta sejarah sama sekali tidak dapat dipertahankan, karena sejumlah kaum perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsanya dengan sukses gemilang. Misalnya seperti Ratu Balkis, penguasa negeri Sabah yang telah menciptakan negeri yang adil, makmur, negeri yang diberi gelar oleh Al-Quran Baldatun Thayyibatun wa Rabb Ghafur gitu. Jadi hadis tersebut itu ada beberapa ulama, kalau di hadis tadi itu kan lebih cenderung bahwasannya perempuan itu tidak pas lah untuk ada di kepemimpinan suatu negara gitu. Namun ada juga beberapa
pihak ulama lain yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya gitu. Oleh karena itu sebagian ulama itu membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum jika, tanda kutip ya di garis bawahi, jika mereka ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanat tersebut. Di samping itu mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Teman-teman, jadi ada satu hadis lagi yang saya kutip yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abul Yamani ahbarona Su'aib aniz Zuhri qala ahbaroni Salim bin Abdillahi an Abdillah bin Umar radhiyallahu an sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatu wa hiya mas'ulah an ra'iyatiha wal khadimu fil sayyidi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi qala fasami'tu haula min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala war rajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi faqulukum ra'in wa kulkum mas'ulun an ra'iyatihi. Sahih Bukhari. Yang mana terjemahannya atau artinya diceritakan kepada kami dari Abu Al-Yaman, dari Syu'aib, dari Al-Zuhri berkata, aku mendengar berita dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinanmu. Seorang imam adalah pemimpin umat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suami dan anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Dan seorang hamba sahaya adalah bertanggung jawab atas harta tuan atau majikannya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dia berkata bahwa aku mendengar semua itu dari Nabi Muhammad SAW dan hampir-hampir saya mengira Rasulullah SAW akan bersabda, seorang laki-laki adalah pemimpin atau penanggung jawab atas harta ayahnya dan dia akan ditanyai mengenai kepemimpinannya. Maka setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai kepemimpinannya. Baik teman-teman, dari hadis yang sudah tadi saya bacakan, dalam hadis itu tuh Nabi Muhammad SAW menggarisbawahi bahwa setiap individu itu baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab kepemimpinan di bidangnya masing-masing. Bagi perempuan itu kepemimpinan terutama terletak dalam mengurus rumah tangga dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam tuh perempuan memiliki peran penting sebagai pemimpin di lingkup rumah tangga dan juga tentu memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan peran tersebut. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman dari apa yang sudah tadi saya bahas itu, bahwasanya terkait pertanyaan atau judul kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis itu, misalkan kita ditanya perempuan itu bisa tidak untuk menjadi pemimpin, tentu bisa, tapi dengan beberapa posisi-posisi atau beberapa syarat-syarat tertentu gitu, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwasanya seorang perempuan itu bisa menjadi pemimpin namun tidak di beberapa jabatan-jabatan tertentu, tapi seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin seperti di dalam rumahnya. Perempuan bertanggung jawab terhadap kondisi rumahnya dan suaminya juga anak-anaknya gitu. Jadi tentu perempuan bukanlah satu hal yang tidak diperbolehkan untuk menjadi pemimpin, karena
jika kita melihat dari sejarah pun banyak ya perempuan-perempuan yang sudah menjadi pemimpin dan alhamdulillah berhasil gitu menjadi pemimpin. Jadi mungkin di sini konteksnya seorang perempuan tersebut itu bisa menjadi pemimpin ketika sudah memenuhi beberapa kriteria dan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin itu sendiri. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan dari saya terkait kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika memang ada beberapa kekeliruan dalam penyebutan hadis, penyebutan cerita, penyebutan penjelasan, mohon untuk koreksiannya dan mohon untuk arahan dan juga bimbingannya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan dan sudah saya sampaikan tadi bisa membawakan manfaat untuk teman-teman yang mungkin menonton video ini dan untuk saya khususnya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.